Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi terakhir dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi perikanan, yaitu tentang pembangunan perikanan berkelanjutan bersama saya Ibu Sarihauya Koda. Nah, baik adik-adik, tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi sering mendengar kata pembangunan berkelanjutan, ya. Pertama-tama kita perlu tahu dulu konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan itu seperti apa, ya. Pembangunan berkelanjutan atau bahasa kerennya biasanya disebut dengan sustainable development, ya. Memiliki beberapa konsep. Yang pertama ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Ya, jadi konsep dasarnya yang pertama adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sekarang dan juga dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Ya, jadi tidak mengurangi kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Kemudian konsep yang kedua adalah prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Jadi kualitas hidup konsep yang kedua adalah bagaimana kualitas hidup kita yang sekarang tetap dirasakan secara berkelanjutan hingga generasi yang akan datang atau di masa depan nanti. Jadi apa yang bisa kita rasakan sekarang juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti 10 atau 20 tahun ke depannya. Jadi ini adalah konsep dasar yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Jadi ini adalah 4 poin penting yang perlu selalu dipertahankan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi bisa tetap menyejahterakan ekonomi masyarakat, ada keadilan sosial, namun juga tidak mengesampingkan yang namanya lingkungan, ya. Jadi tetap harus lestari. Kemudian konsep yang keempat, pembangunan berkelanjutan tidak sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Jadi hampir sama dengan poin 3, jadi dampak dari tindakan sosial dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat ini kalau bisa diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup yang ada. Jadi lingkungan hidup, sumber daya alam yang ada ini tetap bisa menyokong kebutuhan hidup generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, ya, di masa depan, seperti itu. Jadi ini adalah konsep dasar dari sustainable development. Yang berikutnya kita lihat lagi, ini adalah gambaran secara singkat lagi hubungan atau kaitan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development tadi dengan sumber daya alam. Dalam hal ini kita titik beratkan pada sumber daya perikanan, ya. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan yang ingin kita terapkan dalam sumber daya perikanan di sini sebenarnya untuk sumber daya alam pada umumnya, namun kita lihat sini yang karena kita adalah di prodi perikanan, maka kita melihat ini dalam bidang perikanan, ya. Sumber daya perikanan ini sendiri bila diterapkan sustainable development-nya menjadi pembangunan perikanan berkelanjutan, ya. Pembangunan perikanan berkelanjutan ini juga tentunya memiliki aspek-aspek khusus yang sangat atau penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah biologi dan lingkungan. Kemudian aspek ekonominya pun harus tetap berjalan, dan juga aspek sosial.
yang ada. Jadi pembangunan perikanan berkelanjutan ini tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat, baik nelayan maupun masyarakat pada umumnya ya. Kegiatan produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya itu tetap berjalan, tetapi dengan tentunya harus selalu memperhatikan aspek biologi dan lingkungan. Nah, karena sumber daya perikanan ini adalah open access, merupakan barang publik, tentu harus dampak sosialnya adalah siapapun bisa mengakses, namun bagaimana kita untuk mengurangi over capacity atau over fishing tadi yang menyebabkan rusaknya ini tadi ya, biologi dan lingkungan yang ada ini bisa menjadi tidak seimbang seperti itu. Jadi ini gambaran secara singkat dalam bentuk bagan tentang pembangunan berkelanjutan pada sumber daya perikanan. Nah, berikutnya kita lihat lagi aspek utama dari ekonomi perikanan berkelanjutan itu seperti apa. Nah, aspek utama dari ekonomi perikanan berkelanjutan itu ada beberapa. Yang pertama adalah biologi tentunya ya. Aspek yang sangat penting dalam ekonomi perikanan adalah aspek biologi. Aspek biologi ini adalah menjaga sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitasnya. Jadi bagaimana kegiatan ekonomi perikanan ini tetap menjaga aspek biologinya. Jadi tetap keberlanjutan produktivitasnya itu tetap berjalan. Jadi sumber daya ikan bisa tetap bereproduksi, bukan di masa sekarang tapi bisa terus berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Jadi tidak putus, jadi tidak over tadi ya, jangan sampai terjadi overfishing tadi. Ini adalah aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah lingkungan. Nah, aspek lingkungan di sini meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, termasuk untuk spesies non-target dan spesies yang dilindungi. Jadi bagaimana kita meminimalkan dampak penangkapan ikan ini terhadap lingkungan dan sumber daya ikan tersebut. Ya, jangan sampai kita ke laut dan yang kita tangkap itu maksud kita hanya mau menangkap ikan yang berukuran sedang, tapi karena misalnya menggunakan pukat yang tidak ramah lingkungan, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, akhirnya bisa juga terjaringlah jenis-jenis ikan lain, ikan-ikan kecil yang sebenarnya bukan target, bahkan spesies yang dilindungi juga mungkin ikut tertangkap atau juga bisa merusak biota-biota laut yang ada di sana seperti terumbu karang dan sebagainya. Jangan sampai spesies non-target dan spesies yang dilindungi ini juga ikut terseret dalam penangkapan tersebut. Jadi meminimalkan dampak, berarti kita harus menggunakan alat penangkapan yang ramah lingkungan tentunya ya. Nah, ini adalah aspek yang kedua ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah ekonomi. Ini juga tentunya penting, kita sebagai manusia, kegiatan ekonomi itu sangat penting ya. Nah, untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat dan menghasilkan penerimaan yang berkelanjutan bagi negara. Jadi bagaimana aspek ketiga ini, bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat ini, kegiatan produksi konsumsi ini memberikan keuntungan yang optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha tadi, dan juga bagaimana dampak secara umumnya bisa memberikan pendapatan bagi negara ya, tentunya menambah devisa negara, tetapi juga tidak mengabaikan dua poin sebelumnya, aspek sebelumnya ya, yaitu biologi dan lingkungan yang tentunya dapat mendukung kegiatan ekonomi ini ya. Jadi ini aspek yang ketiga. Kemudian ada aspek yang keempat, yaitu aspek sosial. Aspek sosial di sini kita bisa lihat bahwa
memaksimalkan peluang kerja atau mata pencaharian bagi masyarakat dan nelayan, ya, dan menjaga harmoni antar stakeholder. Jadi bagaimana kita memaksimalkan mata pencaharian bagi nelayan, berarti bisa membuka peluang usaha tadi, kegiatan ekonomi yang ada ini dari sumber daya perikanan itu bisa memberikan dampak sosial yang baik di masyarakat, ya, adil, atau memberikan suatu mata pencaharian atau penghasilan bagi nelayan maupun masyarakat, ya, sehingga tetap terjaga, memaksimalkan peluang itu. Jadi ada keadilan sosial situ, kegiatan sosial dan ekonominya bisa saling menyeimbangkan dengan tidak boleh menyampingkan aspek biologi dan lingkungan, tentunya aspek abiotik dan biotik, ya, yang sangat menyokong atau mendukung kegiatan ekonomi sosial dari masyarakat itu sendiri. Nah, keempat aspek ini tentunya harus ada keseimbangan tadi, seperti Ibu bilang, ya, harus seimbang semua antara aspek biologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tidak boleh ada yang terlalu over, terutama di bagian ekonomi ini, ya, karena kita manusia selalu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi jangan sampai melupakan faktor biologi dan lingkungan, faktor abiotik dan biotik yang menyokong kegiatan ekonomi ini, ya. Bila kita terlalu over, misalnya eksploitasi sumber daya perikanan tadi dalam produktivitasnya, tentu akan menjadi tidak yang sustainable development tadi, tidak bisa tersampaikan, ya. Jadi sangat penting sekali dalam keempat aspek ini untuk tetap seimbang. Dan juga sosial ini tentunya tidak boleh ada orang yang istilahnya serakah, ya, terlalu memanfaatkan, mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan orang lain atau masyarakat sekitar yang juga memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Jadi keseimbangan antara empat aspek ini tentunya harus ada. Nah, dalam pengelolaan perikanan sendiri ini ada pada undang-undang, ya, tentang undang-undang perikanan, ya, bahwa semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati. Jadi semuanya itu harus oleh pemerintah, ya, atau otoritas yang diarahkan untuk mencapai, ya, kelangsungan produktivitas sumber daya perairan dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, ini sesuai dengan pengelolaan perikanan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45, ya, dengan dari perubahan dari tahun 2004 pada nomor 31 tentang perikanan. Jadi ini adalah 4 aspek penting dalam aspek penting atau utama, ya, dalam bidang ekonomi perikanan berkelanjutan. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat lagi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan itu intinya seperti apa. Nah, di sini adik-adik lihat, ya. Di sini pengelolaan sumber daya perikanan itu pertama kita harus melihat yang berkelanjutan, ya. Di awal tadi kita sudah tahu bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development tadi dia mengutamakan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi poin penting dari pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan adalah hak masa depan, ya. Hak masa depan atau generasi yang akan datang tadi, bahwa pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang. Jadi tetap melihat bagaimana kebutuhan masa yang akan datang itu tetap terpenuhi sebagaimana apa yang kita rasakan sekarang, ya.
Kemudian yang berikut adalah keseimbangan, yakni menyelaraskan kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan atau menyelaraskan kebutuhan manusia dan kemampuan dari pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya. Jadi kebutuhan kita jangan sampai terlalu melebihi dengan kapasitas atau ketersediaan dari sumber daya perikanan tersebut, agar bisa seimbang ya. Kebutuhan jangan sampai terlalu lebih besar daripada ketersediaan sumber daya perikanan ya. Karena itu tadi, kita harus melihat ada hak masa depan yang tidak boleh kita abaikan. Nah, yang berikut adalah hak ekosistem. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, kita juga harus melihat hak ekosistem dari perikanan itu sendiri ya. Ini pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan atau ekosistem. Jadi kita tetap melihat bagaimana sumber daya alam ya, keseimbangan tadi, sumber daya, ketersediaan sumber daya alam dalam hal ini perikanan ini tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia, tetapi jangan sampai melampaui daya dukung lingkungan. Jadi misalnya kita melakukan over eksploitasi yang berlebihan, terlalu mengerus misalnya setiap hari mengambil ikan tuh bertonton. Nah, dalam waktu sebulan 2 bulan ekosistem yang ada di sana tuh sudah terputus. Dalam hal ini misalnya ikan yang tadinya merupakan konsumen satu, ikan kecil yang konsumen satu yang ada di laut sudah tidak ada lagi, otomatis konsumen dua tidak bisa hidup, dan juga produsen yang tadinya biasanya dikonsumsi oleh konsumen satu akan membludak populasinya. Jadi akhirnya tidak ada keseimbangan tadi, sehingga hak ekosistem ini perlu kita perhatikan ya. Jadi dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, 3 hal yang sangat-sangat juga penting perlu kita perhatikan adalah adanya hak masa depan, hak ekosistem, dan keseimbangan tentunya itu perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Bila kita ingin perikanan kita di Indonesia itu berkelanjutan atau sustainable development, jadi tetap dirasakan oleh kita yang generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah beberapa contoh bentuk budidaya perikanan yang berkelanjutan. Ini contoh-contoh sederhana yang biasa kita lihat, yang mungkin adik-adik belum tahu. Pertama, misalnya di Jepang. Nah, kita lihat di Jepang, kita lihat, coba adik-adik perhatikan, ini adalah selokan, gambar selokan yang ada di Jepang. Bayangkan, ini selokannya saja seperti ini. Selokannya, kalau bayangkan kalau ini di Indonesia, selokan di Indonesia itu pasti air kotor, air yang sudah tercemar, yang limbah-limbah rumah tangga yang dibuang di selokan. Tapi kalau di Jepang, selokan adalah seperti ini. Banyak menjadi salah satu tempat budidaya ikan. Ikan-ikan di sepanjang rumah, di selokan rumah-rumah tuh itu sudah seperti ini. Jadi budidaya ikan di tempat-tempat yang tidak lazim, dan memang ini sangat baik sekali ya. Jadi ini sangat-sangat memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar penampakan selokan yang ada di Jepang. Nah, ini seperti ini. Ya, di Indonesia sudah ada juga beberapa waktu yang lalu, di Jakarta sudah dibuat juga seperti ini, tapi apakah semoga bisa bertahan seperti yang ada di Jepang atau tidak, kita lihat saja ya. Jadi bayangkan mereka sangat-sangat memperhatikan. Ini baru selokannya, belum yang lain, kita belum tahu. Masih sangat banyak hal, contoh-contoh lain bisa kita lihat ya dari negara maju seperti Jepang ya. Dan karena memang Jepang itu sudah sangat memperhatikan
yang namanya lingkungan ya, kegiatan ekonomi, dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Jadi dia benar-benar menerapkan sustainable development dalam kegiatannya, dalam kegiatan ekonominya sehari-hari. Bahkan hal kecil seperti selokan saja bisa dijadikan seperti ini, disulap sebagai tempat berenangnya ikan-ikan, tempat memelihara membudidayakan ikan-ikan, seperti itu. Nah, ini contoh di negara Jepang. Kemudian Ibu akan memberikan contoh juga di Indonesia. Di Indonesia juga sudah ada contoh budidaya perikanan yang berkelanjutan yang juga dilakukan ya. Ini juga di beberapa negara juga dilakukan, yaitu budidaya ikan silvofishery. Coba adik-adik cari tahu. Nah, silvofishery ini adalah budidaya sekaligus konsep budidaya sekaligus konservasi. Jadi ini adalah tambak ikan, tambak udang ya, yang juga ditanami oleh anakan dari mangrove atau bakau. Jadi nelayan atau petanis, mereka juga selain bisa ada kegiatan ekonomi di sini ya, bisa memproduksi ikan, membudidayakan ikan. Lahan ini juga dijadikan sebagai tempat budidaya mangrove. Jadi begitu mangrove-nya sudah besar, bisa dipindahkan ke tempatnya atau bisa tetap di sini. Jadi ini adalah sebenarnya awalnya ini adalah memang merupakan hutan mangrove, tetapi sudah dikonversi menjadi tempat tambak, misalnya tambak ikan atau tambak udang, dan akhirnya setelah ini akhirnya diubah lagi menjadi budidaya ikan silvofishery tadinya. Jadi ada budidaya ikan dan juga ada tempat juga sekaligus berfungsi sebagai tempat konservasi, yakni menanam bibit-bibit dari mangrove ya. Jadi seperti ini. Ini adalah dua contoh dari budidaya perikanan yang berkelanjutan. Oke. Nah, sampai di sini mungkin secara singkat penjelasan Ibu tentang perikanan yang berkelanjutan ya, ekonomi pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Bila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami oleh adik-adik, silakan bertanya dan komen di kolom komentar. Demikian Ibu Kira. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.